secara eksplisit putusan MK nomor 62 itu menegaskan bahwasanya itu menjamin hak konstitusional setiap warga negara. Karena pada dasarnya presidensial threshold itu adalah membatasi ambang batas, itu secara harfiah itu membatasi hak secara warga negara dipilih dan memilih. Nah, maka daripada itu hadirnya putusan MK ini membantu angin segar bagi demokrasi. Ya, hari ini kita melihat pemerintah kita mengatakan riang gembira. Nah, justru politik riang gembira bagaimana yang akan terjadi kalau presiden threshold ini ada? Sehingga jalan keluarnya adalah dihapuskannya presiden threshold tersebut, menjadikan kita lebih berlegowo dan bisa memilih pilihan kita sesuai apa yang kita inginkan tanpa disekat oleh partai, tanpa disekat oleh kepentingan kelompok, golongan, dan yang lainnya. Oke, baik, silakan interupsi masuk. Baik, terima kasih moderator. Jika presidensial threshold dijadikan 0% dapat dikatakan dihapus, maka memungkinkan presiden dan wakil presiden sebagai lembaga eksekutif akan mengalami kesulitan dalam menjalankan pemerintahan karena berpotensi mendapatkan hambatan dari kualitas mayoritas di parlemen. Baik, sampai? Baik, silakan ditanggapi, Tim Pro. Oh, terima kasih moderator. Kawan rekan berpikir kami yang kami hormati. Nah, begini kami luruskan. Dalam sistem presidensial itu mengharuskan bahwasanya pemisahan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan dalam parlemen itu antara eksekutif dan legislatif itu legislatif punya kuasa lebih. Nah, kalau seandainya kita bicara kuasa lebih itu, maka sistem parlementer lah yang seharusnya menggunakan ambang batas tersebut, karena dalam bahasa kawan-kawan hari ini itu tidak tertib. Maka bagi calon-calon tidak tertib bisa ditekel oleh parlemen, sehingga bisa ketum partai mengatur pemerintahnya, sehingga diaturnya ambang batas. Nah, makanya dalam sistem parlemen manapun tidak ada mengatur kita dalam ambang batas tersebut. Hanya ada di Indonesia, dan itu terbukti menguntungkan orang-orang yang ada di parlemen. Siapa penguasa Senayan itu yang diuntungkan. Dan hari ini kalau kita lihat secara historis bagaimana itu dibentuk, karena siapa penguasa di Senayan itulah yang mengatur, karena mereka punya kandidat dalam capres. Nah, itu upaya tersebutlah dilakukan agar mencegah calon-calon lain. Dan hari ini terbukti siapa yang menjadi pemenang presiden dari 4 periode sebelumnya. Dan hari ini juga dilakukan seperti itu. Kita lihat bagaimana koalisi-koalisi tersebut ada. Partai-partai tersebut diborong oleh mereka. Dalam borongan tersebut disatukan dalam sebuah wadah yang bernama koalisi. Koalisi-koalisi yang semakin banyak akan menjadi koalisi yang gemuk, sehingga sisanya adalah sisa-sisa partai yang tidak dapat bagi-bagi kue mereka. Terima kasih. Oke, baik, interupsi masuk, silakan. Baik, terima kasih moderator. Seperti yang dikatakan pembicara pertama tadi, perlu kita sadari bahwa pertimbangan pada poin 3.27 pada halaman 275 pada kalimat ketiga yang menyatakan pembentuk undang-undang dapat mengatur agar tidak muncul pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan jumlah yang terlalu banyak, sehingga berpotensi merusak hakikat dilaksanakannya pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Kemudian kalimat keempat juga menyatakan jumlah calon presiden dan wakil presiden yang banyak belum menjamin berdampak positif bagi perkembangan dan keberlangsungan praktek demokrasi presidensial. Dan yang terakhir ada pada kalimat yang kelima yang menyatakan frasa rekayasa konstitusi. Terminologi ini baru hadir dalam sejarah putusan MK, sehingga hal ini menimbulkan tanda tanya besar. Pas. Oke, baik, ada tambahan dari rekan? Sampai dikembalikan kepada Tim Pro. Ya, sebagaimana yang kawan-kawan bicarakan dari tim kontra, bahwasanya rekayasa konstitusi atau constitutional engineering itu upaya dari mereka yang merupakan partai mayoritas atau mereka parlemen mayoritas, mereka untuk memuluskan calon mereka di presiden, sehingga diaturlah, direkayasa sebagaimana mungkin, dan itu berupaya menjegal beberapa hak-hak konstitusional warga negara itu tertanggulangi. Ya, seperti misalnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 itu semua kita berhak memilih dan berhak untuk dipilih. Tetapi ketika dibatasi hanya 20% suara di parlemen dan 25% suara sah nasional, tentu orang-orang dengan partai besarlah yang dapat, dan siapa yang bisa memborong partailah yang akan bisa mencalonkan presidennya. Sehingga orang-orang yang lain yang punya hak untuk memilih dan hak dipilih tidak ada. Dan suatu contoh, hari ini kalau kita lihat sejauh ini siapa yang bisa mencalonkan presiden? Ya, tidak jauh dari partai-partai yang di parlemen, itunya partai-partai merah, partai-partai biru, partai kuning, dan partai hijau. Ada juga yang baru itu partai-partai coklat ya.
Tapi bagaimana yang lainnya dapat bagian? Tentu tidak, karena partai-partai non-parlemen tidak bisa. Mereka hanya menjadi partai penambah. Interupsi. Atau, ya silakan. Oke, baik, interupsi masuk, silakan. Saya kembalikan lagi dengan pembicara kedua tadi yang dinyatakan dengan poin 327. Saya tanyakan kepada tim pro, apakah tim pro mengetahui maksud daripada pertimbangan poin 3.27 tadi? Baik, sampai moderator. Oke, baik, silakan tim pro ditanggapi. Ya, terima kasih tim kontra ya. Maksud yang mereka sampaikan ya, mereka agar rekayasa konstitusi agar tidak terjadinya kerusakan demokrasi karena terlalu banyaknya calon. Justru agar demokrasi kita sehat, agar pertarungan itu lebih baik, maka dengan banyaknya calon, rakyat Indonesia yang jumlahnya jutaan ini lebih berdeka, lebih berhak memilih siapa yang akan menjadi pemimpin mereka. Tidak dikerucutkan dengan 2 orang atau 3 orang yang merupakan delegasi dari partai. Sehingga kalau pemerintah sebagai legislatif membuat undang-undang mengatur untuk memperbaiki demokrasi, mencegah pemimpin-pemimpin yang merusak demokrasi, justru ini lebih buruk lagi. Karena 2 calon itu terpaksa masyarakat memilih. Apa akibatnya? Akibatnya adalah minimnya partisipasi masyarakat. Bisa kita lihat dari beberapa pemilu bagaimana partisipasi terhadap pemilunya. Tapi kalau calonnya banyak, akan banyak partisipasi masyarakat. Lihatlah di pilkada yang punya calon 5 sampai 6 calon kemarin. Berapa banyak partisipasi di pilkada bandingkan dengan pemilihan presiden yang hanya 1 dan 2 calon. Terima kasih, dikembalikan moderator. Oke, baik, terima kasih. Silahkan tim kontra ditanggapi. Justru dalam poin itu Mahkamah mengatakan bahwa calon yang banyak belum tentu memberikan dampak demokrasi presidensial yang baik. Sangat disayangkan bahwa tim pro tidak paham dengan argumen yang kami bacakan tadi. Baik, sampai moderator. Oke, baik. Bagaimana? Mungkin rekan dari tim pro ada yang menambahkan? Baik, terima kasih kepada tim kontra. Mungkin tim kontra di sini tidak memahami mosi perdebatan kita pada kali ini. Karena apa? Dengan adanya presiden threshold tentu akan dibatasi. Partai-partai kecil harus berkoalisi dengan partai-partai besar. Karena itu kami pro terhadap penghapusan presiden threshold. Karena apa? Di sini tim kontra tidak mempercayai bahwa dengan adanya presiden threshold mempercepat pembaruan politik. Penghapusan presiden threshold dapat membuka peluang bagi generasi pemimpin baru dan ide-ide segar, memperkenalkan lebih banyak calon yang muda. Karena dapat kita pahami bahwa dengan adanya partai besar tadi tentu akan dibatasi lagi hak asasi manusia. Mungkin kita yang anak muda tentunya bisa menjadi presiden kalau tidak adanya penghapusan presiden threshold ini. Yang kelima, adanya lebih mengedepankan kualitas dari calon, bukan partai politiknya. Jadi di sini yang dilihat itu calonnya, bukan partai politiknya. Karena apa? Tentunya nanti yang memimpin Indonesia ini adalah presiden, bukan partai-partai. Sehingga kita nantinya menjadi boneka partai. Oleh karena itu kami sangat pro terhadap mosi perdebatan kita pada kali ini. Itulah menjadi pertimbangan-pertimbangan kita. Saya bukannya tidak setuju dengan tidak adanya presiden threshold, tapi mungkin cukup dengan 5 atau 4% di dalam presiden threshold tersebut. Nah, itulah merupakan syarat sebuah pencalonan gitu. Agar tidak kebablasan nantinya jika adanya calon-calon yang beragam kan. Tapi nilai plusnya di sana merupakan adanya calon-calon yang merepresentasikan dari keinginan masyarakat. Jika 2 atau 3 mungkin tidak bisa kita katakan hasil representasi dari masyarakat secara keseluruhan kan, gitu. Bagaimana idealisnya dari masyarakat gitu.